Doa selesai. Baik, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita cek semangat dulu ya dengan ice breaking. Nah, di sini saya sudah menuliskan ice breaking. Jadi ini melatih konsentrasi dan gerak tangan. Gini saya contohkan. Tiki tiki bam bam, tiki tiki bum, tiki tiki bam bam, tiki tiki bum, bam bam bum bum, bam bam bum bum, tiki tiki bam bam bum, gitu ya. Kalau tiki tiki itu gini, kalau bam bam gini, kalau bum bum itu ke atas. Bu, dicontohkan lagi, nggak tahu saya Bu Guru. Oke, sekali lagi. Bam tiki tiki bum, tiki tiki bam bam, tiki tiki bum, bam bam bum bum, bam bam bum bum, tiki tiki bam bam bum. Sekali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Tiki tiki bam bam, tiki tiki bum, tiki tiki bam bam, tiki tiki bum, bam bam bum bum, bam bam bum bum, tiki tiki bam bam bum. Oke, baik. Setelah kita melakukan ice breaking dan kita sudah semangat, jadi langsung saja kita memulai pembelajaran pada siang hari ini. Di sini kalian akan belajar tentang peduli terhadap hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Apa saja yang sudah kalian temui hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kalian? Tentunya hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita itu ada banyak sekali ya. Nah, di sini kita akan belajar hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Pada pembelajaran hari ini, nanti tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian dapat menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Yang kedua, kalian bisa mengamati dan menyebutkan jenis-jenis nama hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, yaitu kalian bisa mempraktikkan cara merawat hewan dan tumbuhan dengan baik di rumah. Nah, berikut ini amatilah hewan dan tumbuhan berikut ini yang ada di gambar. Dimulai dari Mbak Anggi. Hewan apa saja Mbak Anggi? Sebutkan satu saja. Ayam. Ayo Mbak Lina. Sapi. Mbak Farah. Kambing. Mbak Dwi. Sapi. Lain yang belum disebutkan bisa tumbuhan-tumbuhan. Mana yang gak ada kucing? Kucing. Oke, baik. Jadi di sini. Oke, semuanya benar. Di sini yaitu ada kambing, ada sapi, kucing, ayam, dan tumbuhannya yaitu pohon pisang, pohon jeruk, strawberry, pohon jeruk dan lain-lainnya. Dan masih banyak lagi tentunya di lingkungan sekitar kita. Pohon mangga, Mbak. Oke, selanjutnya, nah tadi kita kan sudah melihat hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Itu sesama makhluk hidup, kita harus peduli. Apa itu peduli? Menyayangi, Nah, jadi peduli adalah menyayangi, merawat, dan menjaga hewan dan tumbuhan yang ada di dekat rumah kita, yaitu membantu merawat supaya mereka tetap sehat dan tidak rusak. Oke, baik. Jadi di sini adalah media yang berisi merawat hewan yang baik dan merawat tumbuhan yang baik. Di sini ada contoh gambar ya, teks dan gambarnya. Yang pertama yaitu merawat hewan yang baik, yaitu memberi sesuai kebutuhan hewan. Di sini ada gambar memberi makan ayam. Jadi itu termasuk merawat hewan yang baik. Yang kedua, membersihkan kandang hewan secara rutin. Yang ketiga, memandikan hewan secara berkala agar bersih. Ini gambar orang memandikan kucing. Yang ketiga, yang keempat, membawa hewan ke dokter
seperti ini ya, seperti gambar ini, yaitu mengajak kucing bermain. Dan yang terakhir adalah memberi perhatian dan tidak menyakiti hewan. Seperti semisal ada kucing, kamu pukul, itu tidak boleh. Itu termasuk tidak merawat hewan baik. Yang selanjutnya yaitu merawat tumbuhan yang baik. Yaitu yang pertama, menyiram tanaman setiap hari agar tidak layu. Jadi apabila kalian mempunyai tumbuhan di rumah, tanaman di rumah, jadi kalian harus merawatnya dengan cara menyiramnya agar tidak layu. Yang kedua yaitu memberi pupuk agar tanaman tumbuh subur. Yang ketiga, membuang daun atau ranting yang kering. Jadi dibersihkan ranting yang kering itu agar terlihat indah. Yang selanjutnya yaitu tidak memetik bunga sembarangan. Biasanya kan ada bunga yang indah ya di sekitar rumah kita. Itu kita tidak boleh sembarang memetik bunga tersebut. Jadi kita harus menjaganya, merawatnya. Yang terakhir yaitu menempatkan di tempat yang cukup cahaya matahari. Tidak boleh tanaman itu ditanam di dalam rumah, karena kan nanti tidak bisa mendapatkan matahari dan tidak bisa mendapatkan hasil proses fotosintesis. Jadi bunga itu tidak bisa berkembang secara baik, tumbuh secara baik. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari hewan dan tumbuhan yang ada dengan sekitar kita, itu kita langsung, saya bagikan LKPD ya, membentuk kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok berisi 3 anak. Ini ada berapa? Berhitung. Mulai dari Andi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1. Oke, jadi ada satu kelompok yang 4 orang ya? Ya. Anak. Oke, sekarang berkelompok sesuai urutan hitungan tadi. Ayo teman-teman. Jumlahnya 3 atau sampai 4. Di sini saya menyediakan kaleng pintar, yang mana ini berisi pernyataan benar atau salah. Ada 12 poin. Nah, setiap kelompok nanti itu ada kesempatan 3 kali mengambil poin pernyataan di sini. Namun tidak boleh hanya hanya satu orang saja, jadi bergiliran gitu. Paham? Paham. Nah, nanti cara bermainnya yaitu satu kelompok perwakilan maju ke depan semua untuk mengambil ini poinnya. Nanti itu menyebutkan hewan atau tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Misalnya nanti sapi gitu baru mengambil gitu. Oke. Nenek ada sedikit. Kalau di sini kita nggak ada hewan, Bu. Kan apa di kampung apa? Ya, masa nggak ada? Ya ada tumbuhan kan? Oh iya. Kan nggak mungkin kita pada pasir. Kan di sini kita rumah banyak ikan. Kalau rumput aja di rumah. Juga nggak apa-apa, serangga. Tulis itu. Berita. Sorry ya, kalau misalnya kamu sih. Jawabannya di LKPD ya. Nah, di sini kan berilah tanda silang pada pernyataan yang salah dan berikan tanda checklist pada pernyataan yang benar. Nah, di sini nanti semisal sudah mengambil poin di sini, nah pernyataannya itu ditulis di sini. Pernyataannya itu tentang cara merawat hewan yang baik dan merawat tumbuhan yang baik. Kemudian di checklist di sini ya, di kolom yang pertama. Nah, yang checklist kedua itu S dan B, kasih S dan kasih B. Apabila salah berarti di sini silang dan di sini kasih huruf S. Itu. Ya. Contoh dah. Oke, contoh ya. Di sini pertanyaannya memberi pupuk agar tanaman tumbuh subur. Itu termasuk baik atau salah? Baik. Nah, jadi nanti ditulis pernyataannya di sini ya tulisnya. Kemudian di sini di checklist dan di sini dikasih huruf B. Benar. Soalnya benar. Kalau salah dikasih huruf S.
Tapi di Sila. Berarti iki dijarno saat kosong. Yo. Sudah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Iya. Ya, jadi ini tidak terburu-buru ya. Soalnya perwakilan satu kelompok itu satu ke depan bareng-bareng semua bersama-sama. Oke, ayo dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 perwakilan. Tuma, Bu. Ini yang pintar, apakah sudah ada yang selesai mendapatkan 3? Kelompok mana ya tadi yang ada ini atau yang ini? Yang kedua. Itu di sini. Oke, nggak apa-apa, nanti dua-duanya maju, tapi yang nomor 1 dulu. Membiarkan tanaman yang terkena hama. Salah. Membawa hewan ke dokter hewan saat sakit. Benar. Tidak pernah membersihkan kandang hewan. Ketiga. Salah. Oke, selesai ya. Oke, sekarang yaitu kita merefleksi pembelajaran pada siang hari ini. Tadi kita belajar sudah dapat apa saja? Dapat Hewan. Kita harus Menjaga. Iya, jadi hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Mereka juga butuh makan, minum, tempat tinggal, dan kasih sayang. Jadi kita sesama makhluk hidup harus menyayangi serta menjaganya dengan baik agar mereka bisa tumbuh dengan baik dan lingkungan kita jadi lebih bersih dan indah. Selanjutnya yaitu sebelum penutupan kita akan melakukan evaluasi yang mana nanti setiap peserta didik itu saya kasih lembar soal ya, dikerjakan dengan baik dan teliti. Jadi tujuan evaluasi adalah untuk mengukur seberapa kemampuan kita memperoleh pembelajaran pada siang hari ini ya. Ya, Bu. Iya, Bu Guru. Oke, dikerjakan dengan baik ya. Iya, Bu. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Oke, bisa dikumpulkan kembali. Pembelajaran hari ini kita bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.